Mbak Bumbung makan apa lagi tuh? Lalap daun bawang. Ih, makan mie pada makan daun bawang. Emang enak nggak sih tuh? Pengen coba penasaran. Aku udah siapin daun bawangnya, Wel. Langsung aja aku cuci-cuci akarnya sampai bersih. Setelah itu bilas-bilas sampai bersih. Nah, setelah itu aku masak Indomie dengan kaldu yang agak gelap tapi lezat banget. Nah, langsung siapin aja daun bawangnya. Udah serasikan, guys, 2 sejoli ini. Udah bersih banget tuh akarnya, guys. Baunya. Langsung aja aku cipicip masukin ke mulut mungil. Berasa makan jembi. Idi, amit-amit, masih ada tanahnya. Seruput dulu kuahnya. Seger, Wel. Coba aku makan mie-nya dulu ah. Habis itu aku langsung aja makan daun bawangnya. Ini daun bawangnya kebanyakan loh, jadi mulut mungil ini nggak muat. Rasanya kayak ketek. Coba aku celupin ke kuahnya, masuk ke mungil lagi. Nggak enak. Coba kali ini aku campur sama minyak langsung. Terus disiramin kuahnya gitu, Wel. Udahlah, nggak enak. Udahlah aku simpen aja lah di kulkas. Taruh aja udah dulu ah. Udahlah, makan minyak langsung aja. Gak usah pakai daun-daun bawangan. Ini bikin apaan ya? Oh, apaan ini? Tumisan. Oh, nasi goreng. Digulung-gulung pakai telur. Enak banget itu kayaknya. Bikin aja. Kayaknya gampang sih tuh bikinnya ya. Langsung siap-siapin bahan-bahannya aja, Wel. Langsung aja wortel iris kecil-kecil aja. Sosis pun iris kecil-kecil. Jagung juga ceplokin aja 3 butir telur, tambahin bumbu sedikit lalu kocok-kocok. Sosis, jagung, wortel, lencah, konsrang-kangsreng tambahin bumbu sedikit, konsrang-kangsreng. Nasi masuk, saus sauri juga masuk, konsrang-kangsreng sampai mengaduk rata, tambahin bubuk nori dan tambahin juga irisan keju. Terus konsrang-kangsreng lagi sampai merata banget, Wel. Lalu kita pipih-pipihkan supaya jadi menyatu. Lanjut geser ke ujung. Sor kocokan telur. Tunggu telurnya sampai lumayan mateng dan pojok-pojokan ke nasi. Lalu digulung-gulung begini aja, Wel. Tuh kan digulung-gulung begini aja walaupun bangsat. Yaudah pinggir-pinggirin dulu deh. Sor lagi telurnya ntar biar bisa merekat. Nah tunggu lagi supaya biar mateng. Nah lanjut kita gulung-gulung begini aja, Wel. Aduh, susah ya ternyata. Yaudah aku pinggirin aja, nanti aku tumpuk lagi pakai telur. Nah aku pinggirin ke sini lagi dan sor telurnya lagi, Wel. Lanjut aku gulung-gulung aja begini. Tuh kan lumayan rapet. Tai banget. Halah, hancur. Udah guys, nggak bikin-bikin lagi, males. Tapi enak apa enggak ini ya? Yaudah aku belah jadi 2 aja. Buka dong hasilnya. Ampun, ambrol. Walaupun jelek lepet begitu, tapi kelihatannya menggoda tuh ya. Ini kira-kira enak nggak ya dimakan? Coba aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Tapi enak. Tapi pahit loh. Sate kangkung masih rame aja ya. Kemarin aku udah bikin sate kangkungnya. Sekarang mau bikin sate bayam. Kira-kira enak apa enggak ini ya? Karena kepanjangan akarnya aku potong-potong. Lalu tusuk-tusuk begini aja, Wel, kayak sate kangkung kemarin. Dapat 2 baris langsung aku cuci aja. Siap-siapin bumbunya. Biar ngulek bumbunya makin halus, aku pakai chopper Mitoshiba. Ini beda banget sama chopper lama aku. Mitoshiba chopper ini berwarna-warni variannya, guys. Cocok buat semua kalangan. Dilengkapi dengan 4 mata pisau yang tajam. Ini sih daging yang beku juga hancurnya mudah banget. Motor tembaganya Mitoshiba itu powerful, terkenal awet, tahan lama. Ukuran 0,7 L, pas buat kebutuhan, mudah dibersihkan dan disimpan, Wel. Cuman sekali sentuh tangan satu. Ini tuh tadi bumbunya cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk. Lalu dicoper, tambahkan lagi garam, kaldu sapi, lada bubuk, dan kecap. Lalu diaduk-aduk, sekarang lelehkan margarin. Tinggal bayamnya kita panggang aja setengah layu. Jangan lupa dibolak-balik, lalu balurkan bumbu. Balurkan sampai merata sambil dilentangkan. Sambil dipantau, pastikan batang-batangnya sampai mateng, Wel. Karena bayam sama kangkung tuh beda. Kalau bayam batangnya lebih keras. Satu udah mateng, kita panggang satu lagi. Singkat cerita udah mateng semuanya. Karena aromanya terasa lezat banget. Langsung aja mulut mungil ini merampas dan menjambretnya. Kalau bayam ini terasa crunchy, Wel. Ini tuh bener-bener sumbrah banget makannya. Gak bisa aku melewati makanan yang lezat ini. Sekali telan dan ngunyah tuh berasa nagih lagi, Wel. Kayaknya masih ada yang mentah itu sedikit ya. Tapi ini bener-bener enak. Bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya. Oh, bahannya apaan mulu ini ya? Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang, Wel. Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris.
Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokin telur juga. Dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini Nah lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya. Tekan begini. Ini dumpling keju guys. Nah setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya, yaitu ceplokin satu telur. Nah, makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur. Agak susah balur-balurinya, kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin, langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown, jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah, cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja loh makanan. Ih, menggoda banget, lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedap, bener-bener rasanya tuh enak. Bikin telur apa lagi nih ya? Oh, telur model baru ini ya. Tapi kayaknya ini enak banget, gampang banget loh bikinnya. Digulung-gulung, diputer-puter ginian doang. Ini sih gampang bikinnya kayak gini doang, bikin aja. Lanjut aja bikin. Siapin 3 butir telur. Jangan banyak-banyak dulu, antar kalau misalnya gagal kan mubazir Lanjut 3 butir telur kita ceplok-ceplok aja. Tambahkan kaldu bubuk lalu kocok-kocok. Langsung aja masukin ke teflon. Tapi kok teflonnya lengket banget ini ya. Tai banget kalau dipraktekin begini nih. Aduh, najis banget. Udah deh, ini gagal. Lu minggat aja sono. Males banget udah. Tapi masih ada sisanya ini. Bikin lagi aja ganti teflon. Siapa tahu ntar berhasil jadi kayak telur tadi kan. Nah teflon ini mah nggak lengket tuh. Tapi lupa tadi bikinnya bagaimana ya? Kan begini tadi tuh ya, kok jadi begini lagi? Tadi tuh bagaimana sih tekniknya Udah deh, gue males tuh bikin kayak gitu-gituan tuh. Gue males banget udah. Mana hasilnya kayak berak mencret banget. Ini tuh apanya yang dimakan? Ya enak apa kagak ya? Ini lu. Udah. Mampus aja lu. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh, kentang. Apa itu, bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, Ini ngukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet mateng lah, guys. Lanjut dibecak-becak begini aja ya, Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah udah jadi adonan, aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan gitu, keren jadinya. Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka, dipetek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh, telur. Oh, telur direndam ya? Ada-ada aja nih bikin variasi. Cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama, guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Dan cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja, guys. Ini kenyang juga kok. Nah, untuk perendamnya tuh pakai buah naga, Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah, tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah, aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah, hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu, guys. Nah, isi kuningnya kita congkel-congkelin, Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik, bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih, guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak banget gitu.
tomat digorengin itu bikin apaan ya? Tadi bumbunya apaan? Dikopet-kopet. Oh, dibejek-bejek. Ditaruh bumbu apaan lagi tuh? Ceplokin telur juga. Itu mah enak banget. Bakwan disobek. Jadi lapar. Makannya imut amat itu. Bikin aja. Cabai merah, bawang bombay, iris-iris, mozzarella, parut-parut. Tomat digoreng cara begini. Masukin cabai merah dan bawang bombay. Lanjut ditutup, biarkan tomatnya matang. Menggunakan api kecil dulu. Tomat udah matang, kopet-kopet kulitnya, wel. Lanjut tomat dibejek-bejek begini. Sampai hancur baur begini, wel. Masukin cabai bubuk dan bawang putih bubuk. Garam dan penyedap rasa jadi satu. Masukkan juga mozzarellanya. Aduk-aduk, ceplokin 2 telur. Karena emang pancinya kecil, guys. Jadi telurnya 2 aja. Tutup, biarkan telurnya matang. Setelah udah matang, taburkan daun bawang, wel. Nah, aku udah siapin bakwannya. Coelkan ke sambelnya. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Enak sih, tapi kayak lebih ke asem gitu. Tapi sedap banget, wel. Sekarang coba telurnya. Enak. Bola lumer lagi, wel. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejek-bejek aja pakai gelas, wel. Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunter-bunter seperti ini aja, wel. Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, wel. Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, wel. Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, wel. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini. Kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja. Siapkan keju mozzarella potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur. Tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Nah, tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah, setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, wel. Taruh di preser biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, well. Nah, Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya. Kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh